Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya bertaubat? Tobat adalah bahwa dosa yang telah dilakukan oleh manusia, timbulkanlah penyesalan di dalam hati atas dosa tersebut. Pertama-tama, timbulkanlah rasa malu atau penyesalan di dalam diri atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Di hadapan Allah Ta'ala, di hadapan orang lain, dan juga di dalam diri sendiri. Kedua, janganlah mengulangi dosa yang telah dilakukan, dan berjanjilah kepada Allah Ta'ala bahwa di masa yang akan datang saya tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Ketiga, mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Ya Tuhan, ampunilah aku atas dosa-dosa yang telah kulakukan. Inilah yang disebut dengan taubat. Ada seorang Ahmadi yang telah melakukan suatu pelanggaran sehingga mendapatkan hukuman, dikeluarkan dari nizam jemaat. Kemudian orang tersebut terus mengirim surat permohonan maaf kepada Huzur. Bahkan orang tersebut meminta tolong kepada beberapa sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam dan orang suci lainnya untuk memohonkan maaf kepada Huzur. Ia juga menemui seorang tokoh senior jemaat dan mengatakan, jika Anda mulakat dengan Huzur, mohon bantu saya agar Huzur berkenan memaafkan saya. Ini terjadi pada zaman Khalifah kedua. Tokoh jemaat senior tersebut suatu ketika duduk di dekat Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Dalam obrolan beliau berkata kepada Huzur, Huzur, orang tersebut telah seringkali menyampaikan permohonan maafnya. Huzur bersabda, ya, memang dia sering menyampaikan permohonan maaf, namun dia masih belum taubat juga. Orang itu memang telah menyampaikan permohonan maafnya, namun masih belum taubat juga. Jadi hanya menyampaikan permohonan maaf di lisan saja, berbeda dengan taubat. Taubat itu akan terjadi ketika timbul rasa malu dan penyesalan di dalam diri seseorang atas dosa yang telah ia lakukan. Dan ia berusaha untuk menghilangkan dosa-dosa yang telah ia lakukan itu. Dan jika dosanya itu merugikan hak orang lain, maka pertama-tama penuhilah dulu hak tersebut. Bukannya ketika seseorang merampas hak orang lain, misalnya tidak membayar pajak kepada pemerintah, lalu memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, namun tetap tidak mau melunasi pajaknya. Jadi bayar dulu pajaknya, baru memohon ampun. Jika tidak begitu berarti bukan taubat. Misalnya mencuri harta orang lain, atau memakan uang suap, lalu mengatakan, ya Tuhan ampunilah aku. Pertama-tama kembalikan dulu harta yang telah kamu curi itu. Apakah dengan cara mencuri, atau dengan cara menipu, atau merampas secara paksa. Jadi jika seseorang merugikan orang lain, maka pertama-tama penuhilah dulu kerugian yang telah ia timpakan kepada orang lain itu. Jika tidak mampu untuk memenuhi kerugian tersebut, maka mintalah maaf kepada orang yang dirugikan tersebut, bahagiakanlah ia, mintalah maaf kepadanya, sehingga ia mau memaafkanmu atas kerugian tersebut. Selanjutnya mohonlah ampunan kepada Allah Ta'ala, dan berjanjilah kepadanya, ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi dosa ini, maafkanlah aku dan terimalah taubatku.